Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi fisiologis dan psikologis bagi ibu bersalin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ane Nurul Aini Akasa, biasa dipanggil Ane. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, teman-teman, di sini kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai perubahan psikologis pada ibu bersalin. Tentunya kalau psikologis itu berhubungan mengenai mental pada ibu hamil ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pada kala pertama yaitu kala 1 biasanya ditandai dengan pembukaan sampai diameter 3. Nah, pada kelas 1 itu biasanya ibu-ibu merasakan cemas dan takut akan persalinan yang ia hadapi. Apalagi ibu hamilnya baru pertama kali melahirkan. Yang kedua, ada timbul rasa jengkel. Nah, ibu-ibu itu biasanya itu merasa jengkel karena rasa sakit yang ia alami. Terus selanjutnya, ibu-ibu biasanya mengalami keluhan sesak nafas dan rasa tercekik juga. Selanjutnya ada rasa takut. Takut kenapa? Takut menghadapi kegagalan dalam melahirkan, takut meninggal, dan keinginan ibu itu wajar ya kalau menginginkan anaknya itu memiliki keunggulan dari yang lain. Seperti ibu itu berharap bahwa anaknya itu cantik. Yang pertama, panik dan terkejut dengan pembukaan lengkap. Terus ibu-ibu juga biasanya mengalami kebingungan, apa sih ini yang saya rasakan itu apa? Terus biasanya ibu-ibu juga mengalami frustasi dan marah karena rasa sakit yang mereka alami. Jadi bapak-bapak tidak usah marah balik ya bapak-bapak, mohon ini mah. Terus ibu-ibu juga biasanya tidak peduli dengan ada siapa di kamar bersalin, karena ibu-ibu itu benar-benar memikirkan dirinya sendiri pada saat persalinan karena mengalami kesakitan yang luar biasa. Pada perubahan psikologis skala 3, biasanya ibu merasa ingin melihat, memeluk bayinya, menyentuh, dan merasa gembira, lega juga, dan bangga juga pada dirinya. Nah, pada skala 4, biasanya ibu-ibu itu merasakan tekanan dan tegangan yang ia rasakan, dan ibu-ibu itu biasanya merasakan bahwa ia itu mempunyai tanggung jawab yang baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologis ibu bersalin. Yang pertama ada perubahan uterus. Uterus mengalami kontraksi yang dimulai dari fundus uteri menyebarkan dan bawah abdomen. Poin ketiga ada perubahan serviks. Perubahan serviks atau leher rahim yang berawal dari diameter kecil berubah menjadi 1-10 cm. Ibu mengalami perubahan vagina dan dasar panggul. Selanjutnya ibu juga mengalami perubahan tekanan darah dan jantung. Dan ibu juga mengalami perubahan sistem pernapasan dan rasa nyeri yang ibu rasakan. Nah, selanjutnya kita menginjak ke pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi ini biasanya dilakukan oleh bidan. Kenapa dilakukan oleh bidan? Karena ini merupakan salah satu cara supaya ibu bersalin tidak mengalami meningkat. Biasanya ibu bidan melakukan pencegahan infeksi dengan cara mencuci tangan, memakai sarung tangan saat melakukan tindakan, dan mencuci alat-alat bekas atau instrumen-instrumen yang digunakan saat membantu persalinan dengan cairan klorin. Selanjutnya teman-teman, kita menginjak ke evaluasi kondisi bayi baru lahir. Ini biasanya menggunakan dengan teknik cepat, yaitu dengan Apgar score. Nah, di sini kita akan menyebutkan apa saja sih data-data yang ada. Nah, data-data yang ada di Apgar score yaitu yang pertama itu ada warna kulit, terus ada juga denyut jantung, refleks gerak otot, aktivitas otot, dan pernapasan pada bayi. Adaptasi sistem pernapasan pada bayi baru lahir. Nah, biasanya bayi itu ada juga yang mengalami pernapasannya itu sesak loh saat hamil, yaitu biasa juga disebut dengan hipoksia. Biasanya hipoksia itu apabila jadi benar-benar terjadi yang sangat berat, hipoksianya itu kita sebagai bidan harus membantunya dengan alat ventilator atau alat bernapas.
Nah, tekanan pada rongga dada yang terjadi karena adanya kompres di paru-paru merupakan salah satu cara untuk merangsang pernapasan bayi supaya berjalan dengan normal. Asuhan ruang bersalin yang pertama itu adalah pemotongan tali pusat. Nah, biasanya pemotongan tali pusat ini dilakukan oleh bidan juga ya teman-teman. Kemudian kita juga sebagai bidan melakukan penjepitan tali pusat dan tinggi tinggi bayi yang baru lahir. Ini bertujuan supaya kita mengetahui apakah bayi ini normal atau kekurangan berat badan atau bagaimana. Pemberian vitamin K pada bayi juga ini merupakan salah satu cara mencegah bayi mengalami pendarahan dan pembekuan darah pada bayi yang baru lahir. Selanjutnya kita sebagai bidan akan melakukan pemberian suntikan HBO atau imunisasi hepatitis B kepada bayi baru lahir yang bertujuan untuk pemberian kekebalan tubuh buatan atau antigen ke dalam tubuh bayi tersebut yang bertujuan untuk merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh bayi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penjelasan yang terbata-bata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.